Yang paling melelahkan bukan utangnya. Yang paling melelahkan adalah berpura-pura kuat. Setiap hari, setiap saat, tanpa ruang untuk rapuh. Ya ini Bro Alan tuh, taruh ke belakang. Oke, Bro Alan itu ibaratnya diri kita ya. Diri kita yang sedang bimbang mencari identitas diri gitu kan. Nah saya ini setan gitu ya, pura-puranya tanduk ya gitu ya. Saya mengalami beberapa hal ya sampai sekarang. Yang pertama itu jadi saya setelah saya keluar dari perusahaan di perusahaan yang kedua ini, saya mengalami stroke berulang. Healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Ambil 30 menit golden momentmu dan recharge jiwa. Mereka memanggilku ibu. Ibu yang sabar, ibu yang bijaksana, ibu yang selalu tahu harus berkata apa. Ibu yang tidak pernah marah, ibu yang selalu kuat. Di layar kaca, aku selalu tersenyum. Kebaya rapi, suara lembut. Masalah keluarga selalu selesai dengan kata-kata yang menenangkan. Dan lama-lama bukan hanya mereka yang percaya. Aku juga mulai percaya bahwa aku tidak boleh menjadi apapun selain itu. Orang-orang bilang aku adalah ibu bangsa, tapi tidak ada yang bertanya, bagaimana kabar seorang ibu ketika ia sendiri yang sedang lelah? Awalnya hanya soal menjaga penampilan saja. Sebagai figur publik, aku selalu terlihat mapan. Harus terlihat berhasil. Harus terlihat baik-baik saja. Karena di dunia ini, citra yang lebih penting dari kenyataan. Aku mulai masuk ke lingkaran yang katanya aman. Arisan, pergaulan, lingkungan-lingkungan elit. Mereka percaya kepadaku. Katanya karena aku orang baik, orang jujur, orang yang bisa diandalkan. Aku bangga. Sampai suatu hari orang-orang mulai tidak membayar. Dan sebagai orang yang dipercaya, aku harus menutupi kekurangan itu. Padahal uang yang aku pegang sudah kupakai untuk menutupi gaya hidup. Ya karena itulah memang identitasku.
citra diriku, seorang artis yang mapan. Hingga akhirnya satu pinjaman, lalu pinjaman lain, lalu pinjaman lagi, gali lubang, tutup lubang, sambil tetap tersenyum di depan kamera. Yang paling melelahkan bukan utangnya, yang paling melelahkan adalah berpura-pura kuat. Setiap hari, setiap saat, tanpa ruang untuk rapuh. Aku mulai menyadari sesuatu. Citra itu seperti rumah yang dibangun dari kaca. Dari luar terlihat indah, tapi dari dalam rasanya seperti penjara. Karena aku tidak hidup sebagai diriku lagi. Aku hidup sebagai harapan orang lain. Malam-malam terakhir itu sunyi sekali. Aku menulis surat untuk keluarga, untuk polisi, untuk orang-orang yang pernah berutang. Aku merapikan rumah, menyapu, menyiram tanaman, menyusun sandal-sandal dan sepatu. Aku mau semuanya terlihat rapi. Seperti hidupku di layar. Padahal di dalam semuanya sudah runtuh. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Bukan karena aku gagal, bukan karena aku bangkrut, tetapi karena sepanjang waktu itu aku merasa tidak punya tempat untuk berkata, aku tidak kuat. Sungguh aku tidak kuat. Mungkin di antara kalian ada yang hidup seperti itu. Terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat bahagia. Tapi sebenarnya lagi sedang tenggelam di media sosial, di pekerjaan, di keluarga, bahkan di pelayanan. Karena harus menjaga citra diri, harus kelihatan sempurna. Dan terlebih lagi harus kelihatan baik-baik saja. Dengarkan ini. Identitas yang dibangun dari ekspektasi orang akan selalu rapuh. Karena suatu hari kita pasti tidak sanggup memenuhinya. Identitas yang dibangun dari gengsi akan sungguh melelahkan. Karena apa? Karena kita terus berlari untuk terlihat cukup. Andai waktu bisa diulang, mungkin aku ingin belajar satu hal. Bahwa manusia boleh lemah. Bahwa meminta tolong bukan aib. Bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh citra. Bukan oleh reputasi. Bukan oleh penilaian orang. Karena ketika kita hidup hanya untuk terlihat kuat, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar pulih. Jangan tunggu sampai hidupmu terlihat rapi di luar, tapi hancur di dalam.
Jika hari ini kamu lelah, katakan. Jika kamu tidak kuat, akui. Karena identitas yang sehat bukan tentang terlihat sempurna, tetapi tentang berani menjadi manusia. Dan menerima bahwa kita tidak harus menjadi kuat sendirian. Jadi bila tali gantungan ini menjadi takdirku, mungkin itu yang aku perlu sebagai jeda dalam hidupku. Karena aku lelah pada citra diriku di layar kaca, yang tidak memberiku waktu tampil dengan ceria, bahkan dengan celah. Inilah kisahku yang kamu kenal sebagai Marlia Hardy. Boleh saya minta satu orang untuk maju ke depan jadi relawan? Bro Alan aja deh, ya. Bro. Oke. Ya ini Bro Alan tuh taruh ke belakang. Oke, Bro Alan itu ibaratnya diri kita ya. Diri kita yang sedang bimbang mencari identitas sendiri gitu kan. Nah, saya ini setan gitu ya. Ya, pura-puranya tanduk ya gitu ya. Saya ini dunia gitu. Nah, terus kemudian kita akan lihat bagaimana dunia melihat seorang Bro Alan, itu ya. Kadang-kadang dunia melihat dari kesalahan-kesalahan kita. Dia kasih label ya. Dia kasih label. Ya. Ah? Iya. Ya, koruptor. Kadang-kadang kita juga ya. Ya. Kita dicap sebagai, dunia melihat kita sebagai orang yang gagal karena kita ya kerap nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik gitu ya. 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 Pencuri, ya. Ada juga karena sifat-sifat kita ya. Dia nggak mungkin kita ajak karena dia pemalas, gitu ya. Ya, jadi ini yang dunia berikan kepada kita sebagai label ya. Gitu. Tapi ketika kita tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita cari waktu supaya kita bisa bertemu Tuhan dan kita menerima Tuhan. Tuhan akan melihat kita tadi ya, sebagaimana apa yang Dia lihat, bukan label ini, tapi apa yang Dia lihat dalam kita. Jadi Dia mengambil semua label-label ini. Iya. Dan Dia memberikan label yang baru buat kita.
Kita berharga di matanya. Anak yang baik. Ya, rajin pelayanan. Ya. Oke, silakan Bung Alan bisa kembali ke tempat dengan labelnya yang baru. Oke, jadi mudah-mudahan dengan ini yang semua bisa ingat ya. Yang saat ini mungkin sedang mengalami luka identitas, kamu nggak tahu harus gimana, datang sama Tuhan, terima Dia, dan kamu akan menerima pemulihan dan identitas yang baru. Dari istilahnya dari pengalaman hidup ya, ini pengalaman hidup yang saya alami dari awal sampai sekarang. Oke, jadi setelah saya kuliah, setelah saya selesaikan kuliah saya, itu saya bekerja kantoran ya, dua perusahaan. Satu perusahaan yang pertama itu 1 tahun, dan yang kedua itu 14 tahun, lumayan agak lama. Tapi yang dari 14 tahun ini saya melihatnya kok jauh banget ya dari domisili saya di Jakarta, perusahaan saya di Sukabumi. Jadi setelah saya 14 tahun bekerja, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya akan cari di Jakarta. Nah, di dalam perjalanan saya dari istilahnya perjalanan hidup, saya mengalami beberapa hal ya sampai sekarang. Yang pertama itu, jadi saya setelah saya keluar dari perusahaan di perusahaan yang kedua ini, saya mengalami stroke berulang. Ya, diawali dari tahun 2012. Ya, ini sampai 8 kali stroke-nya. Tapi ini di dalam kurun waktu dari 2012 sampai 2022 gitu ya. Kenapa sampai 8 kali? Ya mungkin karena penyakitnya belum ketemu gitu ya sampai sekarang. Terus sampai 2022 saya baru ketemu penyebabnya apa gitu. Dan setelah itu nggak ada masalah gitu. Jadi saya menjalani hidup dengan biasa-biasa aja saja. Jadi setelah saya ketemu penyakit, selalu ini, jadi saya bisa hindari itu. Sampai sekarang bisa beraktivitas seperti biasa dan bekerja sendiri ya itu. Terus saya pernah juga setelah saya kena stroke itu saya diberhentikan. Ini pertama kali saya kena stroke itu itu waktu pekerjaan yang ketiga. Saya diberhentikan secara langsung karena perusahaan tidak mau mempekerjakan pegawai yang sakit. Itu di dalam masa percobaan ya, probation. Jadi langsung diberhentikan. Jadi saya nggak diteruskan lagi. Dan kalau misalnya dibilang sedih, shock, nggak percaya, ya itu saya alami ini secara manusia ya. Saya mengalami itu semua gitu. Tapi saya istilahnya gini, kenapa saya harus sedih? Saya harus move on kan? Move on, dan saya harus melanjutkan hidup. Ya saya coba-coba lagi gitu ya. Setelah kena stroke, terus saya setelah 1 tahun saya beranikan diri untuk mencari pekerjaan lagi.
Nah, terus saya pernah diterima juga bekerja. 1 bulan pertama saya merasa kalau dalam masa itu pressure dari perusahaan itu besar banget. Saya rasakan ya. Tekanan di dalam pekerjaan itu besar sekali. Jadi itu membuat saya setiap pulang kantor itu kok pusing, kepala saya pusing gitu ya, kelelahan gitu ya. Kok saya bisa pusing begini gitu ya. Wah, saya pikir saya nggak bisa terus-terusan ini. Jadi saya bisa takut kena stroke lagi gitu ya. Jadi saya memutuskan setelah 2 bulan masih dalam masa probation itu, udah saya keluar aja gitu ya. Keluar aja, saya nggak kuat lagi karena ya takut saya kenapa-napa gitu ya. Akhirnya saya keluar dan akhirnya saya berpikir saya nggak punya pekerjaan lagi kan. Saya melamar lagi, tapi ternyata belum jodoh. Artinya nggak. Saya setahun itu saya nganggur, nggak diterima. Akhirnya sudahlah, saya kerja sendiri gitu ya. Kerja sendiri. Saya punya saudara, ya hanya terima proyek-proyek saja. Saya bekerja sama dengan saudara sampai sekarang, dan juga saya punya kenalan juga ya yang bisa diandalkan untuk saya bisa bekerja lagi, dan ya artinya hanya proyek-proyek aja yang saya terima sampai sekarang gitu ya. Itu. Terus ya ada satu lagi pekerjaan, tapi saya nggak usah diutarakan di sini ya, tapi saya pekerjaan saya sampai sekarang gitu ya. Itu aja. Lalu kalau misalnya untuk istilahnya kalau saya berpikir-pikir kenapa saya harus sedih gitu ya, dan kenapa saya harus putus asa kalau misalnya saya tidak punya pekerjaan. Saya berpikir ya udahlah, kita harus move on gitu kan. Saya move on. Terus kenapa harus saya juga nggak mungkin saya marah sama Tuhan. Kenapa saya harus marah sama Tuhan? Tuhan juga akan marah lagi sama saya kalau saya marahin dia gitu kan, istilahnya gitu ya. Jadi saya nggak akan marah sama Tuhan. Hak saya apa gitu untuk marah sama Tuhan? Akhirnya mungkin Tuhan punya rencana yang lain untuk kehidupan saya, dan saya sampai sekarang itu saya dipelihara sama Tuhan. Saya bisa bekerja dengan baik, bekerja sendiri, bisa kok. Saya bisa bekerja dengan baik ya sampai sekarang itu. Jadi saya merasakan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami berdua. Itu ya. Jadi ya healingnya adalah kita harus terus dekat sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan ya firman Tuhan, setiap hari kita baca, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik, dan juga selalu mendengarkan suara-suara Tuhan ya setiap hari. Apa sih yang Tuhan mau untuk kehidupan kita? Itu. Dan satu lagi, saya terakhir saya merasakan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya waktu bulan Januari ini. Ini miracle banget nih ya. Jadi malam-malam itu istri saya sakit perut, sangat sakit perut. Udah berpikir kalau nggak sembuh ke rumah sakit aja deh gitu ya. Terus mau tidur, saya doa sama Tuhan. Saya doa, fokus banget. Kayak kita punya teman akrab gitu ya. Sambil saya memegang perut istri saya. Istri saya tidur sambil sender tembok begini, nyamping. Jadi saya pegang perut istri saya. Terus setelah saya doa, ini benar-benar saya melihat sekelebat
Tuhan Yesus juga pakai tangan kiri, dia begini, gini, memegang perut istri saya. Itu benar-benar miracle banget. Saya melihat Tuhan Yesus memegang perut istri saya. Setelah itu nggak pakai lama, istri saya bilang, kamu doa ya? Iya. Kenapa? Perut saya kok sembuh? Waduh, puji Tuhan. Itu benar-benar, saya bilang, iya. Dan saya melihat Tuhan Yesus menyentuh perut kamu. Itu benar-benar miracle. Itu baru Januari kemarin. Awal Januari. Itu. Terima kasih. Di kesunyian ini aku datang membawa lelah, kepingan hati yang retak ku serahkan di kakimu. Langkahku terhenti, berat beban yang ku pikul, hanya padamu Yesus jiwaku bersandar. Sebab Engkau tahu setiap tetes air mata, tak satu pun tersembunyi dari matamu. Tanganmu yang kasih kini menjamahku. Pulihkan aku, bentuk kembali hidupku, gantikan abu dengan mahkota yang indah. Kasih-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu membangkitkan. Di dalam-Mu aku menemukan diri yang baru. Engkaulah sang pemulih jiwaku. Kini ku pandang hari esok tanpa rasa takut, sebab penyertaan-Mu nyata di setiap jalanku. Luka yang dulu ada kini jadi kesaksian tentang setia-Mu yang tak pernah berubah. Keluar dari kegelapan menuju terang-Mu, meninggalkan masa lalu, mendekat padamu. Aku kuat karena Kau di pihakku. Aku utuh karena Kau mengasihiku. Pulihkan aku, bentuk kembali hidupku, gantikan abu dengan mahkota yang indah. Kasih-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu membangkitkan. Di dalam-Mu aku menemukan diri yang baru. Engkaulah sang pemulih jiwaku. Engkau memulihkanku. Kini aku tenang dalam dekapan-Mu. Terima kasih, Tuhan.
Tuhan. Di dalam Tuhan, identitas lamamu tidak menentukan siapa kamu di matanya. Sebaliknya, siapa kamu di matanya, itulah yang akan jadi identitas barumu. Berani sembuh bareng. Bukan sendirian. Yuk subscribe ke channel Stand Up Healing. Temukan video yang menguatkan, cerita yang memulihkan, dan join komunitas healing yang saling menolong. Bagikan kisah kamu sembuh dari luka ke Stand Up Healing karena cerita kamu layak didengar dan pemulihan itu mungkin.